Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Skill Lab mata kuliah keperawatan kritis. Pada kesempatan ini saya Siddiq Awaludin yang akan menjadi fasilitator Anda semua. Pada kesempatan ini, topik yang akan kita bahas yaitu mengenal alat defibrilator dan memberikan defibrilator tersebut atau tindakan defibrilasi tersebut pada pasien yang mengalami aritmia letal. Apa itu defibrilator? Saya yakin Anda semua yang hadir di sini sudah paham apa itu defibrilator. Defibrilator adalah terapi listrik dengan energi yang tinggi, yaitu 360 Joule, untuk mengatasi masalah aritmia yang mengancam jiwa. Ada dua aritmia yang mengancam jiwa dengan terapi defibrilator, yaitu yang pertama adalah ventricle fibrilasi, dan yang kedua adalah ventricle takikardi yang tanpa nadi. Bagaimana prosedur penata laksanaan aritmia yang mengancam jiwa dan bagian-bagian yang terpenting dari alat defibrilator? Mari kita pelajari berikut ini. Pada tahap pembelajaran yang pertama adalah penjelasan mengenai alat defibrilator. Ya. Bagian-bagian yang terpenting dari defibrilator ini adalah yang pertama, ini adalah konektor penghubung antara alat defibrilator dengan sumber energi. Kemudian bagian yang kedua adalah kabel elektroda. Nah, ini yang kita menghubungkan dengan elektroda yang dipasang di dada pasien. Kemudian bagian-bagian berikutnya adalah screen. Nah, screen ini atau monitor ini untuk menampilkan rekaman atau gambaran elektrokardiogram yang terjadi pada pasien, ya. Kemudian bagian berikutnya adalah ada tombol di sini. Ini kalau seperti ini dalam posisi off. Ya, kita posisi off ini. Nah, bagaimana cara menghidupkannya? Maka kita putar tombol ini atau kita knopnya ini ke posisi gambaran EKG di sini. Sekali saja. Klik. Nah, maka screen atau layar ini akan menyala. Ya. Nah, ini menyala karena ini konektor ini sudah kita hubungkan pada pasien. Maka di sini akan tampil gambaran EKG yang menggambarkan kondisi real pada pasien. Nah, ini kebetulan saat ini pasien kita gambaran EKG-nya adalah sinus rhythm. Nah, ini adalah sinus rhythm. Ya. Kemudian di tampilan layar ini akan muncul gambaran EKG ya. Kemudian saturasi oksigen ya. Kemudian juga ada tombol atau indikator alarm ya. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah tombol pengatur energi. Nah, ini kita kalau kita putar ini untuk mengatur energi. Biasanya kita berikan untuk melakukan defibrilasi sampai energi yang paling besar, yaitu 360 Joule. Nah, ini seperti ini. Ini kita putar 360 Joule. Ya. Ini kita kembalikan lagi ke posisi gambaran monitor. Ya, nah ini. Oke ya. Kemudian bagian-bagian berikutnya adalah tombol charge. Di sini adalah untuk mengisi atau charge ya. Kemudian untuk memberikan defibrilasi. Ini bisa dilakukan dengan memencet tombol yang tersedia di sini atau biasanya tombol ini ada di pedal. Ya, ada di pedal. Kemudian di sini ada bagian pacemaker. Ini bisa kita juga lakukan di sini. Ini kebetulan alatnya ini bagus dan lengkap. Ini ada untuk pacemaker juga. Kemudian bagian-bagian berikutnya adalah pedal. Nah, ini pedal ini ada dua. Jadi yang satu adalah kita tempatkan di apex, ini udah ada tulisannya.
kemudian juga ada yang di sternum. Nah, bagian atas pedal ini ada charge dan ada juga untuk melepaskan energi, yaitu discharge. Ya. Nah, bagaimana cara menggunakan atau memakai atau mengambil pedal? Nah, bagian apex, ya, bagian apex kita pegang dengan tangan kanan seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian bagian sternum kita pegang dengan tangan kiri seperti ini. Kemudian untuk membukanya kita angkat sisi atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Untuk memasukkan bagian belakang dulu, baru kita tekan. Ya. Lepas, angkat. Masukkan bagian belakang, tekan. Ya. Oke. Nah, bagaimana caranya meletakkannya? Nah, ini seperti ini, kita angkat dulu. Nah, ini ada pedal. Di sini kita harus menjauhkan antar dua pedal karena ini bisa terjadi karena ini ada energi. Jadi kalau kita dekatkan nanti bisa meledak. Jadi kita jauhkan. Kalau kita sendiri kita bisa seperti ini kan. Ya. Nah, sebelum kita gunakan, sebelum kita tempel, ini biasanya jangan lupa diberikan gel. Ya, diberikan gel. Kalau kita nanti nggak memberikan gel pada pedal, ini hantarannya kurang baik dan juga bisa menyebabkan trauma luka bakar pada dada pasien. Makanya kita harus berikan gel. Ya. Oke. Nah, itu bagian-bagian yang terpenting dari alat defibrilator. Ada pertanyaan? Ya, saya yakin Anda semua sudah bisa memahami ini dengan baik. Jika belum paham tentang bagian-bagian defibrilator, Anda bisa mengulang lagi video ini. Ya. Baik, pada tahap pembelajaran kedua, yaitu kita akan belajar bagaimana gambaran elektrokardiografi atau elektrokardiogram, ya, yang sering muncul pada pasien. Yang tampil di layar ini, kalau kita lihat, ini adalah gambaran sinus rhythm. Ini heart rate-nya 80, ini dalam kondisi normal. Kemudian yang sering muncul juga pada pasien, ini adalah gambaran, nah ini kalau kita lihat semakin cepat rate-nya, ya, atau denyutannya, ini heart rate-nya mulai meningkat di atas 100, ini adalah sinus takikardi. Kemudian ada gambaran juga yang sering muncul pada pasien, kalau kita lihat, ini heart rate-nya mulai turun, kalau kita di sini adalah 40, ini adalah sinus bradikardi, ini heart rate-nya 40. Kemudian gambaran berikutnya yang sering muncul pada pasien, nah ini kalau kita lihat, ini adalah supraventricular tachycardia. Nah, ini heart rate-nya sangat cepat, di atas 150 kali per menit. Ya. Kemudian yang ini adalah gambaran atrial flutter. Ini tampak gambaran yang seperti gigi gergaji ini pada gelombang P-nya ini. Ya. Kemudian ada gambaran namanya atrial fibrilasi, ini atrial fibrilasi, ya. Ini gambaran atrial fibrilasi. Ini ada atrialnya atau atriumnya ini atau gelombang P-nya yang tampak di sini, ini bergetar. Ini ada getarannya. Kemudian berikutnya adalah ventricle tachycardia. Nah, ini ventricle tachycardia ini ada dua kondisi. Yang pertama ini disertai dengan nadi, dan yang kedua adalah ventricle tachycardia yang tanpa nadi. Makanya kalau kita nanti melihat gambaran seperti ini, yang pertama harus kita lakukan adalah cek nadi karotis. Kita pastikan pasien tersebut apakah ada nadi atau tidak ada nadi. Kemudian gambaran EKG yang berikutnya yang sering muncul adalah ventricle fibrilasi. Nah, seperti ini nih. Ini ventrikelnya mengalami getaran,
Ini ada yang bentuknya kasar, ini namanya coarse ventricular fibrilasi atau ventricular fibrilasi kasar. Kemudian ada juga yang halus, bahkan ada yang sangat halus. Nah, seperti ini ventricular fibrilasi yang sangat halus, dan ini kondisinya biasanya sudah mengalami penurunan ya, karena dia akan mendekati garis yang lurus ya. Ini mendekati garis yang lurus, ini yang disebut sebagai asistul. Nah, kalau seperti ini asistul. Nanti kalau kita melihat gambar seperti ini, kita pastikan betul pada pasien apakah benar pasien itu mengalami asistul atau tidak. Bagaimana caranya? Kita harus pastikan apakah kabel penghubung listriknya itu tercabut atau elektroda pada pasien tercabut, dan juga kita pastikan pada pasien itu dengan mengecek nadi karotisnya. Nah, kalau memang tidak tercabut dan tidak elektrodanya tidak terlepas dan juga cek nadi karotisnya tidak ada, berarti ini betul ini asistul pada pasien itu. Nah, mana dari gambaran-gambaran tadi yang harus kita lakukan tindakan defibrilasi dengan alat defibrilator? Yaitu ada dua. Yang pertama adalah ventricle fibrilasi. Nah, seperti ini wajib kita lakukan defibrilasi seperti ini. Dan yang kedua adalah ventricle tachycardi. Nah, seperti ini, yang tanpa nadi tentunya. Dua gambaran tadi harus kita lakukan defibrilasi. Kalau tidak dilakukan defibrilasi dan diselingi dengan CPR yang high quality, maka biasanya harapan hidup pasien itu menjadi turun. Itu tahap pembelajaran yang kedua. Baik, para mahasiswa yang berbahagia, kita akan masuk tahap pembelajaran ketiga, yaitu bagaimana cara melakukan prosedur penata laksanaan aritmia yang mengancam jiwa dengan tindakan defibrilasi. Ketika kita lihat gambaran pada pasien itu menunjukkan seperti ini apa gambarannya namanya tadi? Ventricle fibrilasi, maka tindakan yang utama harus kita berikan adalah melakukan tindakan defibrilasi atau DC shock. Bagaimana prosedurnya? Maka setelah kita melihat seperti ini dan alat itu tersedia di samping pasien, maka kita lakukan tindakan defibrilasi. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mengambil pedal, ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa memberi jelly. Kita berikan gel, ya, kita berikan gel. Setelah kita berikan gel, maka kita atur energi, select energi, kita atur pada posisi 360 joule. Ya, setelah kita atur pada posisi 60 joule, maka yang harus kita lakukan adalah meletakkan pedal, yang satu di sternum, yang satu di apex. Nah, seperti ini posisinya, ya, seperti ini. Karena ini adalah simulator, maka letakkannya di sini, ya. Seharusnya kalau betul satu di apex, satu di sternum, ya. Nah, setelah kita letakkan seperti ini, maka kita pencet tombol charge yang ada di sini, ya, kita charge, ya. Setelah kita charge, kita lihat indikatornya sudah sesuai energi available, maka apa-apa yang harus kita lakukan adalah shock on 3. Shock pada hitungan ketiga. Shock on 3, 1, kita lihat dari ujung rambut pasien sampai ujung kaki pasien, apakah ada yang menempel, barangkali ada keluarganya atau perawat sendiri, tekan kita, atau kita sendiri yang menempel. Tuh, ya, kita lihat di layar monitor
Nah, kita lihat di layar monitor apakah itu ventricle fibrilasi. Ya, ternyata ventricle fibrilasi di sini ya. Boleh kita lakukan di shock. Kemudian kita kita lepaskan energinya secara bersama-sama, ditekan dua tombol yang ada di pedal ini, dan kita berikan tekanan kurang lebih ya 10-15 kg. Tekan, kita lepas, kita pencet dua-duanya, discharge. Oke, energi delivered, energi terkirim. Kemudian kita angkat, kita kembalikan lagi pedal ke tempatnya. Kemudian tentunya pasien ini dilanjutkan dengan CPR berkualitas tinggi. Dan ini biasanya dilakukan tidak bisa sendiri, ada namanya teamwork, kerja tim. Para mahasiswa yang berbahagia, demikianlah penjelasan materi terkait dengan pengenalan alat defibrilator dan penata laksanaan sederhana pada aritmia yang mengancam jiwa. Apabila Anda, mahasiswa semua, kurang paham terkait dengan penjelasan saya, silahkan putar ulang video ini. Apabila masih kurang paham, silahkan menghubungi fasilitator. Kita akan berikan penjelasan lebih dalam lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jurusan keperawatan Unsud.